Hola, salam Just Talk. Ini adalah video kedua yang gue seperti kalian lihat sekarang masih sore. Ntar lagi gue mau ke DPI taping, tapi gue posting video ini tuh jam setengah tujuan lah. Dalam arti tidak ada subs, tidak ada subtitle, tapi tidak kalah serunya gue akan bahas 4 pertandingan, yaitu 2 semifinal di Piala Kebo, Inter lawan Juve di Super Coppa Italia, sama Super Coppa Spanyol, Barca lawan Real Madrid. Ini seru. Match satunya itu ini semifinal ya, sorry. Super Coppa Spanyol itu semifinal, match satunya itu Bilbao sama Atem, nggak gue bahas, nggak penting. Jadi 4 match. Kita mulai dari Inter Juve dulu. Inter Juve, ya kita tahu semua bahwa bahkan untuk fans yang jarang nonton Serie A tahu bahwa Inter itu lagi on fire. Mereka ditinggal 3 pemain penting di awal musim, Hakimi, Lukaku, dan Eriksen. Tapi bukannya tambah jelek, justru tambah bagus. Buktinya Champions League lolos. Oke, tahun depan nggak, tahun lalu nggak sama sekali. Dan yang gue bikin gue lebih lebih suka lihat Inter karena pakemnya itu jelas dan mereka bermain sangat variatif. Bahkan pemain kayak Bastoni, Skriniar itu seringkali berada di depan untuk mengurung defense lawan, whoever lawannya. Jadi untuk gue sih very attractive untuk dilihat, dan di samping itu mereka punya bench yang kuat. Di depan Zeko kadang main, kadang Dybala, kadang Alexis Sanchez, bisa bertukeran dengan real striker, dengan nggak ada real striker. Kalau Lautaro, terus di tengah pun demikian, ada Calhanoglu. Kalau nggak ada dia nggak ada masalah sih. Banyak pilihan lah, gue lupa nama-namanya itu. Barella bisa di situ, Brozovic aman posisinya, Perisic di kiri, Darmian, si siapa namanya, Dumfries bisa di kanan. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan oleh Simone Inzaghi, sehingga mereka itu bermain sangat atraktif, pola jelas, dan layak berada di rank 1 sekarang, dengan segala respect untuk AC Milan ya. Ketemu Juve yang squadnya itu benar-benar pas-pasan. Kalau Allegri memilih pemain yang benar, bisa aja menang. Apalagi ini final kan. Final itu cuma 90 menit plus extra time, mungkin penalti. Jadi atmosfernya beda. Dan jelas Juve itu masih mental dalam turnamen-turnamen ginian ini mereka cukup kuat. Tapi tidak didukung dengan squad yang luar biasa, karena squadnya ya gue bilang miskin. Sebenarnya gue dari tahun lalu gue bilang, makanya gue nggak pernah salahkan Pirlo sepenuhnya. Dan yang bikin gue heran, lu kehilangan Ronaldo tapi lu belinya Moise Kean ya. Untuk gue agak ajaib sih. Beli Arthur jarang dipakai. Nah sekarang, dan kalian tahu gue nggak begitu impress dengan kekayaan strategi atau kekayaan gaya melatihnya Allegri. Jadi bahwa Juve sekarang terseok-seok ya nggak heran juga, kayak musim lalu lah. Cuman ya still Juve pemain itu nggak jelek, hanya pemainnya tidak dalam. Oke. Jadi kalau pemain kayak kemarin Chiesa cedera, oke. Chiesa itu sampai akhir musim selesai. Lu mau gantiin siapa? Bernardeschi paling. Mau siapa lagi? Atau Danilo lu geser di kiri, kalau di kanan si Cuadrado lu geser. Jadi nggak banyak pilihan. Yang di Kulusevski ya kayak gitu-gitu aja mainnya. McKennie, gue nggak impress. Gue tidak bilang dia jelek, tapi bener-bener punya nilai tambah nggak ada. Nah ntar malam kalau gue bilang ya jangan masukin Moise Kean, tapi mulai dengan Morata. Nah 4-4-2 sistemnya itu udah oke kalau gue bilang. Morata sama Dybala di depan, Dybala free roll, dan juga bermain dengan 1 DM tambah Arthur, karena Inter akan menguasai lini tengah. Inter punya kekuatan untuk menguasai lini tengah. Jangan sampai lini tengah kalah juga gitu. Kalaupun kalah, manfaatkan ruang yang ada di belakang last defendernya Inter. Nah itu bisa counter lewat sayap karena punya pemain cepat ya.
Bernardeschi cocok karena sprintnya kenceng kan, cuman gitu-gitu aja, suruh sprint passing udah, jangan suruh macam-macam lah. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Inter, yaitu counternya Juve. Gue tidak melihat Juve punya intensi untuk melakukan ball possession atau ingin menguasai pertandingan. Tapi malam ini gue lihat Juve lebih ke reactive football, karena ini final, ini hanya satu match. It doesn't matter lu main jelek atau enggak, lu cetak peluang banyak atau enggak, yang penting lu menang. Nah, kemenangan, kalau peluang lu lebih banyak, kemungkinan menang kan lebih besar. Sebenarnya intinya kan di situ. Jadi untuk gue ini match 50-50, karena bukan karena Inter unggul di atas kertas, karena ini final dan Juve lebih punya banyak pengalaman di final. Bahkan pemain-pemainnya juga. Kalau lu udah turunin Bonucci, Chiellini, De Ligt kan gue nggak tahu De Ligt bisa main atau enggak. Nggak bisa dihitung juga dari Liga untuk ke Supercoppa ini. Jadi De Ligt, Chiellini, Bonucci, I don't know siapa main. Tapi kan kalau di belakang dua center back yang berpengalaman ini bisa mempersulit semua striker. Match ini seru, jadi pasti gue tonton. Oke, kita ke El Clasico. Barca ketemu Madrid, dan akhirnya sebagian besar dari pemain Barca balik semua. Oke. Pedri, Ansu, Dembele udah balik, Depay balik, Ferran Torres sudah bisa dimainkan. Cuman kembali lagi, Dembele kayak kemarin lawan siapa itu mainnya jelek. Lu nggak bisa berharap pemain yang sudah out beberapa bulan itu langsung main on fire. Ferran Torres juga belum tune in dengan pemain-pemain lainnya. Depay lagi drop. Ansu Fati berapa bulan out, nggak bisa langsung on fire. This match itu terlalu cepat. Kalau match ini diadakan sebulan lagi, Barca definitely bisa ngelawan. Sementara Madrid lagi on fire. 3 pemain main bagus, Benzema bagus, ditambah Vinicius yang tahun lalu nggak bagus, tahun ini bagus. Bagus dalam arti cetak gol ya. Cuman ya kembali lagi, Vinicius pun mengakui peran 3 pemain ini penting sekali. Bisa nggak pemain Barca mematikan 3 pemain ini? Mau dengan Sayward, dengan Kasar, whatever lah. Karena di tengah itu kan ada bocah-bocah. Xavi harusnya bisa main, walaupun dia kemarin red card ya. Karena harusnya nggak berlaku untuk Liga. Tapi at least masih ada Pedri, masih ada Frenkie de Jong, dan lain-lain. Di sini gue nggak fair. Tidak fair terhadap Xavi kalau kita sebagai fans Barca berharap dia langsung on fire, oke? Tapi at least ini cobaan yang langsung klub musuh bebuyutan papan atas yang lagi on fire, yang lagi bagus. Kalau di atas kertas ya Barca gue kasih 45%, Madrid 55%, fair aja, oke? Tapi kembali lagi, kalau pemain-pemain itu on fire, bisa aja dengan 1-2 action, 1-2 peluang Barca cetak gol. Dan defense-nya bagus. Cuman yang jadi masalah defense-nya, Barca nyaris nggak pernah clean sheet kan, atau jarang. Nah, sementara Madrid kembali lagi tergantung form of the day dari 3 pemain ini sama Benzema lah. Kalau gue bilang Vini itu lebih, kalau 3 bagus Vini keangkat, kalau nggak bisa kemana-mana juga. Jadi ini lebih ke sistem dan ngandelin skill lawan tim yang ngandelin skill lagi on fire. Ya good, fair aja, gue tetap sedikit unggulkan Madrid, walaupun gue berharap dalam hati gue, namanya juga final, kembali semifinal, semoga ada kejutan. Oke? Ke match tar malam, Chelsea lawan Spurs. Di match pertama, ini match kedua ya untuk mereka. Di match pertama Chelsea sudah membuktikan bermain dengan 4-2-3-1, Spurs diobok-obok. Asli diobok-obok. Walaupun hanya 2-0 kalau nggak salah. Itu dari sisi permainan harusnya Chelsea bisa menang 5-0. Nah, ntar malam kita lihat apakah Tuchel berani memainkan 4-2-3-1. Karena di Liga sebelumnya Chelsea kembali ke 3-4-3 walaupun tetap berjalan ya. Gue nggak tahu. Nah, apa yang bisa dilakukan Spurs? Nggak banyak. Yang bisa dilakukan untuk mempersulit dari detik awal harus berani ngepres. Berani ngepres, mengambil risiko. Kalau Son atau Kane atau Moura atau Bergwijn, siapapun yang main dapat
sangat efektif dengan peluang-peluangnya. Bisa aja Spurs menang, tapi untuk bisa jadi lolos ke final, I don't know. Gue rasa 2-0 itu nggak dilepas lagi sama Chelsea. Cuman kita nggak tahu. Tuchel ini, gue tambah lama percaya diri gue terhadap Tuchel menurun terus. Cuman kita lihat apa yang dia sulap, apakah ada strategi G2 atau enggak, ya, I don't know. Cuman yang jelas ini bukan siapa namanya, Chelsea nggak bisa meremehkan. Karena dengan squad yang dimiliki oleh Conte sekarang, they're not that bad, tidak seburuk yang orang pikir. Oke? Liverpool Arsenal, ya Liverpool digosipin bahwa mereka menipu ya pemain-pemain yang positif. Ternyata yang positif hanya Trent Alexander-Arnold. Dan klub-klub EFL minta investigasi tidak dilakukan. Nggak heran sih. But anyway, ini match pertama bukan kedua kayak Chelsea. Match pertama. Apakah Arsenal punya peluang? Kita tahu bahwa Arsenal diobok-obok di match sebelumnya. Tapi this time gue bilang punya peluang. Walaupun nggak ada party pemain penting, Auba ya bisa diabaikan. Tapi dengan squad yang ada, kalau kalau Saka main, gue nggak tahu dia main atau nggak, karena kemarin dia positif ya sama Emil Smith Rowe. Kalau dua ini balik aja, itu lebih sangat membantu. Sisanya ya gue nggak tahu juga apa Tomiyasu bisa main apa nggak. Tapi intinya kalau Arsenal full team, Liverpool full team tanpa Salah dan Mane, definitely Arsenal bisa ngelawan. Bukan menang ya, tapi bisa ngelawan. Karena untuk gue, Salah dan Mane itu gendong Liverpool 60-70%. Nah, kita lihat ini akan kembali menjadi percobaan untuk Arsenal setelah bermain bagus lawan City dan nggak layak kalah lawan Nottingham, klub dari Championship. Jadi mentalnya memang masih belum stabil. Maka dari itu gue selalu bilang jangan terlalu buru-buru Arteta in atau out. Kasih mereka kesempatan, tunjukkan dulu bahwa Arteta mampu membuat mental mereka stabil, karena itu penting sekali, apalagi dalam sebuah semifinal. Tapi Arsenal sudah biasa bermain di turnamen, lebih bagus turnamen daripada Liga ya. Maka dari itu gue bilang ya definitely Arsenal punya peluang. Untuk gue sini 50-50 match, karena ada 2 leg ya. Kita lihat, jangan terlalu bodoh. Kalau kalah pun jangan ketinggalan sampai 2 gol, 1 gol, semua masih bisa terjadi. Ya, gue rasa itu aja dulu. Ntar besok gue bikin reviewnya. Oke, thanks for watching.